Mbak Bir. Ibarat empripat kuwi iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat lambir iso dadi gawe. Aku rata ibu, Mbak. Eling-eling yo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi mengatur itu takut kamu ya kasu. Aduh, sindenku mati sih. Loh, ngeten iki lho Pak, Bu. Mati gara-gara glimpangnya dadak kon apa mapan ning gurine dalangan. Dalang cetak. Mati gara-gara glimpangnya dadak kon apa mapan ning gurine dalangan. Dalang cetak. Mati gara-gara glimpangnya dadak kon apa mapan ning gurine dalangan. Dalang cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat, selamat pagi. Jumpa dengan TRS Voice. Mudah-mudahan teman-teman selalu bahagia, sejahtera, dan sehat selalu ya teman-teman ya. Mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberikan hidayah untuk selalu bisa menebar kebagusan, menebar kebaikan, cinta kasih terhadap sesama. Amin. Teman-teman, di video saya sebelumnya, saya lupa apa di channel ini atau channel satunya, itu kan ada yang bertanya prediksi pentas Mazda Akbar Salam di tanggal 2 Mei. Karena tanggal 2 Mei itu tanggal penting, awal-awal Mazda pentas dengan sederet jadwal. Kemudian pada malam itu juga banyak sekali pesohor-pesohor dan kondang yang pentas. Seperti itu teman-teman. Jadi prediksi itu yang mau saya ceritakan setelah saya melihat di lapangan. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan teman-teman, dikala saya meliput itu ketemu bundanya Mbak Yovika. Ya, ngomong-ngomong, kadang-kadang saya lupa sopo itu, ternyata bundanya Mbak Yovika. Akhirnya cerita. Alhamdulillah Om Dres Yovika sudah mulai percaya diri lagi ya. Yang kemarin sudah mau down ya, karena banyaknya komentar-komentar yang menindas dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Kalau dalam bahasa motivasi seperti ini teman-teman, jika Anda mengalami ketakutan, hadapilah ketakutan itu, senantiasa ketakutan akan hilang dari Anda. Jadi kalau kita takut, justru harus dihadapi. Ya. Tetapi kalau ketakutan itu tidak mampu menghadapi, disimpangi. Ya misalnya ada kendaraan truk lewat, tidak takut di tengah jalan, yo ketabrak tenan kan, seperti itu. Seperti itu. Lah, contohnya apa Om kok bisa ngomong itu? Jika Anda mengalami ketakutan, hadapilah ketakutan, senantiasa ketakutan itu akan hilang dari Anda. Misalnya suatu hari Anda mempunyai hutang terhadap seseorang, ya toh? Janji 3 hari lagi Anda akan menyaur, akan membayar hutang itu. Karena ternyata hari yang yang disepakati itu Anda ternyata belum bisa membayar utang, yang menghutangi Anda datang. Kemudian Anda ketakutan, delik di kamar, mengatakan pada istrinya bahwa katakan kalau saya tidak ada. Itu kan Anda mengalami ketakutan. Akhirnya orangnya pulang. Setelah orang yang pulang, ketakutan itu kan tidak akan hilang dari Anda. Mau ketemu piye, ketemu wonge mlayu, tidak ingin lewat rumahnya, kan seperti itu. Tetapi kalau dihadapi, apapun yang terjadi, datang, bertamu, katakan bahwa apa yang saya janjikan ternyata saya belum bisa. Tapi saya masih siap membayar apapun kalau saya sudah mampu. Akhirnya kan ketakutan itu hilang, gitu.
Ya sudah, saya ketemu, saya masih semoyo lagi kok ya. Akhirnya ketakutan itu akan hilang dari Anda dan Anda bisa berpikir jernih akan berusaha untuk mencari uang untuk membayar hutang itu. Contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, cerita-cerita dikala saya melihat pentasnya Mazda tanggal 2 itu, menurut banyak orang, menurut saya apik banget, apik ya. Apik ya. Sebelum saya bercerita ke situ, akhirnya saya kan lewat belakang panggung loh teman-teman. Akhirnya saya ngomong-ngomong sambil beli rujak ya dan kopi. Warungnya itu bilang, Om Tres, ternyata juga kenal dengan saya, mau apal teman-teman. Om Tres sudah beberapa saat nggak ketemu saya loh ya. Ya akhirnya bilang dikala FMA itu, pagelaran FMA di Sanggar Asabrata itu banyak penonton wayang yang datang ke situ ya. Akhirnya bilangnya begini, loh, saya pikir namanya Dalang Nganjuk, ternyata dalangannya bagus sekali. Jadi orang-orang itu kan langsung biasanya a priori bernegatif thinking, dalang lokalannya paling ya jelek. Kan itu ada door prize-nya, atau mungkin orang datang karena juga pengen mendapatkan hadiah dari door prize itu. Ternyata, jadi apa yang dibayangkan itu ternyata melebihi ekspektasi. Itu yang sempat diceritakan oleh Bakul ya, Bakul. Kemudian berikutnya dikala saya meliput di sana, itu kan ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ngurung TikTok, tiga apa itu gilang dengan saya. Kebetulan yo namanya dengan orang mana itu desa itu. Kan saya banyak yang kenal teman-teman. Wong bendaranya yo kenal, sekretarisnya kenal. Om, ini dalang ini bagus sekali ya. Yang disoroti sindenya kok cantik-cantik. Iya, kebetulan sindenya kan cantik-cantik. Iya, aku yo gitu aja. Iya, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman begini. Salah satu hal dari krunya Asabrata sendiri yo agak ketir-ketir karena dulu waktu masih COVID itu kan Mazda pentas di sana, yaitu waktu itu bintangnya Niken Salindri. Penontonnya kan tidak terlalu banyak ya. Akhirnya khawatir, Om, gimana penontonnya Om? Ya dari beberapa orang dekat ya, penggemarnya. Akhirnya di channel Om Dersi NKM saya merilis penonton. Penontonnya banyak teman-teman. Jadi jauh dengan di kala COVID dulu ya. Ya seperti itu. Hanya tempatnya itu kan memanjang gitu loh. Tempatnya memanjang, kemudian ada daun-daun pohon-pohon itu yang nutupi. Jadi kalau tidak kelihatan. Saya kudu lagi ngurungin kabar-kabar jadi aku gandeng karo sampean. Nggih ngeten lho, ceritane Mbak Bunita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku. Jarene main di belakangi selingkuh kare Mas Kacu. Oh, jadi Kacu ini mainin sukan buri, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya selingkuh aku. Lah aku ora trimo to Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacu iki sing dikoyo ngopo kacuke. Iki Kacu jeneng wong. Lah nggih, maksudnya ngoten niku. Jeneng wong. Bir kita sayang, kamu di mana? Buktimu apa? Loh, enak ya, Mas aku dikirimin WA karo Mas Heru sama foto mesra-mesraan karo Yovika. Mosok? Fotoku ning ndi? Fotoku yang nolong nyami, Mas. Sik, lah Mas Heru iki sapa meneh? Mas Heru iki ya koncone Kacu. Koncone Kacu. Oh enggak. Ya, aku udah ngerti Mas Heru iki sapa lah. Aku ora pernah dolan ya, Mbak. Aku tau Mbak tak ceritani ya, Mbak. Aku ning omah ora tau metu, ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan, ora duwe wong lanang lho, Mbak. Aku cek jomblo, Mbak. Aja ngono kuwi, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Atiku sakit. Ya. Wis saya ora ketemu panas. Wis buktine wis keceketan panas. Ayo. Oh. Iki fitnah terus iki mesum nyanda pedang iki matene iki. Iya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti, Mas yo kowe kan hubungan karo Mas Kacu, tapi kok tambah nyenengi karo pacar dia Vika. Aku ngerti bukti wis ana. Wis
kurang aku kataku ya Kika. Mbak Bir, Wah, ibarat empat dua iso salah delok. waduh. Kuping iso salah krungu. Awel lambe. Iki ngono fitnah Mbak. Aku sadar kok Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Mbak. Eling nih Mbak, bukti apa? Bukti apa? Bukti apa ya Kika? Ayo, langsung. Ini bukan tadi. Wis tak wateni lho kan kenceng. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lebih. Sing iki nek wis mateni to, iki yo Vika kono. Jejere kok mobil kita sing kene. Muni gini. Nah, iki ku bar dicubles pedang, jero aku pateni ini mblitake ning kene. Blocking panggungnya itu dipelajari. Waduh sama. Blocking itu penting loh dalam film itu. Ya ya. Ya. Jalannya maju siapa tuh ya? Karena kita aku sedih jadi ini orang. Tapi lagi wis ta. Ya. Ya kita sama di. Yo wis, ayo saya memuncak anu nih. Mitnanya saya muncak iki rapimu. Nah ini sama terus saya Pak. Oke, yo. Yo. Ya Kika. Nun, saiki bukti ngopo kowe kok gak gelem aku. Saiki saya foto kowe karo maju, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning buriku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Mbak Bir. Mbak Bir. Ibarat empat iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat ambil iso dadi ini. Aku kata ibu Mbak. Eling-eling ya Mbak. Fitnah kok kejam dari ada kamu. Nanti mengaku itu kamu ya langsung. Aduh, sindenku mati sih. Loh, ngeten iki lho Pak Bu. Mati gara-gara gelimpangnya dadak kon apa mapan ini gurine dalang dalang cetak. Mati gara-gara gelimpangnya dadak kon apa mapan ini gurine dalang dalang cetak. Mati gara-gara gelimpangnya dadak kon apa mapan ini gurine dalang dalang cetak. Akhirnya gini teman-teman, ada pertanyaan, oh prediksi pentas Mazda tanggal 2 itu seperti apa? Prediksi itu perkiraan. Ya, kemudian ada kata ekspektasi. Jadi ekspektasi itu begini, harapan atau keyakinan positif di masa mendatang. Harapan atau keyakinan atau ukuran. Jadi misalnya kan begini, ekspektasi saya nanti Mazda Akbar nilainya, pentasnya nilai 7,5. Ya, seperti itu. Tetapi ternyata apa? Melebihi ekspektasi, melebihi perkiraan. Mazda coro prediksi 7,5, yo wis grid sak ndhuwure teman-teman. Terbukti apa yang Anda saksikan. Jadi apa yang saya prediksikan itu ternyata benar, bahwa pentas itu dengan suasana gembira, kelihatannya mood dalang terjaga, mood sinden terjaga. Pertemuan Birgita dan Yupika, pertemuan sama-sama alumni ISI, ketemu itu sesuatu yang menggembirakan. Apalagi pentas dalang muda dengan sinden-sinden muda itu pentas yang menyenangkan. Jadi kalau sinden muda pentas dengan sama-sama muda itu lebih senang daripada pentas dengan ya dalang yang lebih senior, karena lebih bebas, seperti orang bermain-main seusia, seperti itu ya. Jadi kemarin saya bilang begini, materi bagus ya, walaupun Mbak Renjel ternyata tidak bisa, saya pikir diganti Sally, ternyata tidak, ada Mbak Aul dan Mbak Retno, bagus, Mbak Retno yang ngendang ya teman-teman. Jadi
di kala segmen hiburan limbuan yang banyak disorot penonton itu, Mazda betul-betul menjadi seorang sutradara yang hebat. Sutradara sekaligus pemain, teman-teman. Pembagian waktu 2 jam itu kira-kira itu full, semua menarik ya. Dari pertama kan yo langgam-langgaman dulu, jadi sinden petingane Astabrata ditampilkan, yaitu Mas Heru Bowo dan Mbak Sinta. Mbak Sinta itu sinden petingan, jadi sinden gemblengan Astabrata yang sampai sekarang masih eksis ya. Kalau wayangnya saya sudah tidak ngomong, wayangnya ya tentu Mas Akbar bagus ya, apalagi lakon Pendowo Syukur sudah hafal di luar kepala. Nah, kemudian yang menjadi banyak dipertanyakan kan di kala segmen hiburannya. Segmen limbuan itu jam 11 sampai jam 1, ada 2 jam ya. 2 jam itu ternyata di video saya yang dulu materinya bagus, jadi teman-teman pemeriahnya, artinya yang mendampingi Mazda untuk pentas itu kan bagus-bagus ya. Tentunya Mbak Yovika ada ya, dan yang lain ya. Kemudian ada Mbak Birgita Ayu, ada Mbak Prigel Pangayuan Jarwoning, ada Mbak Aulia, kemudian ada tambah Mbak Retno yang ngendang, nanti belum saya rilis teman-teman. Dikala mulai Mbak Prigel bintang tamu, ternyata Mazda itu namanya sutradara, teman-teman. Sutradara sekaligus pemain. Dikala Mbak Prigel sudah cukup, artinya sudah cukup memberikan waktu, kan juga namanya adalah memberikan waktu, namanya bintang tamu kan juga bayarannya banyak ya. Jadi wis pantes akhirnya segera disangkutkan ya. Jadi Mas Akbar menyangkutkan, minta tanya kalau istri, saya mencari istri itu seperti apa. Deret ketemu ke Yovika. Intinya belum karuan kalau Mazda itu bercinta, tapi Mazda tidak marah kalau dipacok-pacok nih, tidak marah kalau diarani gitu loh. Seperti itu. Urung karena bercinta, kita tidak tahu. Tapi di dalam itu intinya justru situasi ya, kontroversi Yovika yang ditindas itu justru oleh Mazda digunakan untuk materi. Insinya ya, jika Anda mengalami ketakutan, hadapilah ketakutan itu senantiasa akan hilang dari Anda. Dan betul kata bundanya, ternyata Yovika juga semakin percaya diri ya. Bagus toh. Nah, itu melebihi ekspektasi ya, melebihi ekspektasi karena apa ya, Mazda selalu berinovasi, selalu membuat kreasi, termasuk hal yang kemarin itu diulang oleh Mazda. Tentunya pentingnya kriteria seorang seniman, yaitu singing, acting, dancing, dan blocking ya. Blocking itu dikala perang-perangan si Yovika marah, ditusukkan pedangnya ke Birgita geledak, tapi suruh ulang. Blockingnya kurang bagus itu namanya blocking teman-teman. Ngeledaknya di pangkuan dalang. Setelah di pangkuan dalang, akhirnya si Yovikanya terakhir marah, dalang cerutak apa itu. Ya itu endingnya bagus ya, adegan itu. Dan harapan saya yang kadang-kadang ngomong, jangan sido pakso dengan Sri Tanjung saja ya, itu ngarangnya gampang teman, sulit teman-teman, idenya yang mahal ya. Mudah-mudahan besok suatu saat dengan apa ya, drama-drama drakor atau drama drakor atau drajin ya, itu tetap ditunggu seperti itu. Jadi ternyata betul bahwa sinden itu bukan cantik saja, bukan pandai menyanyi saja, tetapi menghidupkan suasana. Seperti misalnya dikala dipanggil untuk perform, itu langsung acting, langsung joget, langsung dancing, dan lain sebagainya. Resumenya luar biasa, pentas Mazda luar biasa, di atas ekspektasi, di atas perkiraan, di atas harapan.
Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan selalu berkembang, akhirnya bisa menghibur kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.